siap kalau kamu mencari. Nah, oke, kita langsung masuk aja ke tutorialnya. Kalian bisa masukkan aja mentahan yang kalian download di deskripsi videoku. Setelah itu kalian klik video mentahannya, kalian klik ekstrak audio. Setelah itu audionya bisa kalian klik dan kalian pilih GBG potongan. Nah, kalian tinggal tandai bitnya sesuai mentahannya ya. Di sini aku skip aja biar nggak kepanjangan durasinya. Nah, oke, kalau sudah kalian tandai bitnya, kalian bisa klik checklist. Nah, kalau sudah kalian bisa masukkan aja 2 buah foto ya. Masukkan 2 buah foto ya. Nah, untuk mentahan bitnya bisa kalian hapus. Nah, untuk foto yang pertama ini tinggal kalian panjangkan aja sesuai bit yang pertama ya. Kalau sudah kalian bisa pergi ke awalan fotonya. Kalian klik efek video, pilih di bagian percikan. Kalian cari yang namanya itu bingkai elektrik, kalian checklist. Setelah itu klik sesuaikan, horizontalnya bikin 20, ukurannya 100, intensitasnya 0. Setelah itu checklist, panjangkan bingkai elektrik sampai di akhiran foto yang pertama. Untuk foto pertamanya ini bisa kalian perbesar aja sampai hitam-hitamnya hilang ya. Ini ya. Nah, kalau sudah kalian bisa pergi ke awalan, tambahkan keyframe. Setelah itu kalian bisa pergi ke akhiran, tapi di akhirannya itu paskan dengan ini ya, bit yang ini. Jadi bit ini sama ini, tapi ini kan ada jaraknya tuh, bit 1 dan bit 2. Jadi kalian bisa pergi ke sebelah belakangnya sini, cuman jaraknya tuh sama lah. Jadi gini lah guys ya, kalian bisa lihat aja kira-kira segini. Tambahkan keyframe. Setelah itu di awalannya ini, di bit yang pertama kalian bisa geser fotonya ke kanan. Nah, kalau sudah, kalian bisa pergi ke bisa pergi ke sini ya, agak ke depan dikit lah, di sini kira-kira sini. Tambahkan aja grafik, pilih yang memantul 3. Gini ya guys ya. Nah, oke, kalau sudah kalian bisa pergi ke awalan, tambahkan overlay. Masukkan aja mentahan awalan ya, bisa download di deskripsi juga. Setelah itu kalian bisa perbesar mentahannya, pilih di bagian kunci chroma, geser ke warna hijau, intensitas 100, bayangan 100, kalian checklist. Kalau sudah, klik aja kecepatan normal, panjangkan sampai 1,5 ya, seperti ini. Nah, oke, kalau sudah, kalian bisa pergi ke sini. Ini tadi kan ada titik kuningnya tuh, keyframe-nya, maksudnya ada keyframe-nya di sini kan. Jadi kalian bisa tambahkan keyframe di akhirannya juga. Jadi ada 2 keyframe tuh di foto yang pertama ya. Setelah itu di antara kedua keyframe ini, di tengah-tengahnya tambahkan 2 keyframe lagi ya, seperti ini. Setelah itu di awalan foto yang kedua, ini foto kedua, bisa kalian zoom aja dikit ya sebentar. Setelah itu kalian panjangkan sekitar 3,7 durasinya. Pokoknya nanti kalau kalian salin bakalan sama ya bitnya. Nah, kalau sudah, kalian bisa pergi ke awalan foto kedua, kalian tambahkan keyframe di bit 1 dan bit 2. Setelah itu kalian bisa pergi ke yang sebelumnya ya, yang ini kan ada keyframe-nya tuh 2 tuh, ini sama ini. Nah, yang sebelah sini, yang ini kalian bisa lihat ya. Jadi yang pertama kan ini tuh, tapi yang sebelah sini kalian bisa miringkan fotonya ke kanan 2 derajat di sini ya. Usahakan zoomnya jangan berubah, jadi sekedar miring aja. Setelah itu kalian bisa pergi ke akhiran foto yang pertama atau yang di paling akhir sini. Kan ada keyframe-nya tuh, bisa digeser aja ke kiri minus 2 derajat. Setelah itu kalian bisa pergi ke foto yang kedua, tambahkan aja, ini kan sudah ada bitnya tuh, bit 1 dan bit 2. Jadi di antara bit 1 dan bit 2 kalian bisa tambahkan aja 2 keyframe di tengah-tengahnya gini. Ya kira-kira aja segini lah ya. Nah, kalau sudah, ini anggap aja keyframe yang pertama, ini keyframe yang kedua. Jadi keyframe yang pertama ya yang pertama ini tinggal miringkan ke kanan 2 derajat. Usahakan zoomnya jangan berubah.
Nah gitu ya. Setelah itu di awalan foto yang kedua tinggal kalian miringkan aja ke kiri minus 2 derajat. Nah jadi gini ya, usahakan tidak ngezoom, jadi sekedar miring aja. Setelah itu kalian bisa tambahkan geseran ya. Di foto yang pertama kan ada 2 keyframe tuh yang kalian tambahkan di tengah-tengahnya tadi. Jadi yang sebelah sini kalian geser fotonya ke kanan bawah, yang sebelah sini kalian geser ke kiri atas. Setelah itu yang foto kedua kan ada 2 keyframe lagi tuh di tengah-tengahnya. Yang paling kiri geser ke kanan bawah, yang kanan geser ke kiri atas. Setelah itu tinggal tambahkan aja keyframe di kanan kiri, yang tengah dihapus ya, ke semua keyframe yang ada di tengah-tengah itu. Nah hasilnya bakalan seperti ini. Nah di sini tuh agak keluar sedikit dari punyanya Hans ya. Jadi punya Hans di sini tuh nggak pakai begini, jadi cuman foto yang kedua aja yang pakai transisi miring ya. Tapi aku nggak apa-apa, aku kasih aja di sini. Tapi kurang lebih mirip kok nanti. Nah kalau sudah, kalian bisa pergi ke foto yang kedua sini. Di antara bit 2 dan bit 3 kalian bisa pergi ke tengah-tengahnya, tambahkan keyframe. Di lurusan titik kuning yang ketiga tambahkan keyframe dan kalian perbesar aja fotonya ya. Setelah itu kalian bisa tambahkan keyframe di sini. Di selanjutnya ya tambahkan keyframe, di selanjutnya tambahkan keyframe juga. Jadi kalian tambahkan keyframe sampai di bit yang kelima ya. Ini kan bit 1 2 3 4 5. Nah setelah itu di bit 5 6 7 kalian langsung pergi ke bit yang ketujuh aja. Di sini tambahkan keyframe dan kalian perkecil fotonya sampai segini. Jadi perkecilnya itu sesuai ini ya, tadi kan segini tuh. Nah ini kalian bisa lihat garis hijau-hijaunya ya, kalian perkecil sampai segitu. Ya seperti itu ya. Nah kalau sudah, kalian bisa pergi ke bit yang ke-6, tambahkan keyframe. Setelah itu tinggal ulangi lagi cara yang awal ya. Jadi di antara bit 5 6 7, di antara bit 5 6 tambahkan 2 keyframe di tengah-tengahnya. Setelah itu di antara bit 6 7 tambahkan 2 keyframe di tengah-tengahnya. Setelah itu kalian bisa pergi ke antara bit 5 sama 6, keyframe yang di tengah-tengah tapi yang sebelah kiri kalian miringkan fotonya ke kanan 2 derajat. Nah di sini kan fotonya semakin mengecil tuh. Jadi di antara bit 5 6 7 fotonya itu semakin mengecil. Jadi setiap kalau kalian sudah miringin fotonya, usahakan fotonya tetap bergerak mengecil ya. Nah gini, ini tadi aku miringin tapi fotonya masih mengecil. Nah setelah itu di lurusan titik kuning yang ke-6 kan ada keyframe-nya, tinggal kalian miringkan ke kiri minus 2 derajat. Jadi pokoknya kalau kalian sudah miringin fotonya itu usahakan, kalau kalian masih ya pastinya susah sih soalnya ngepasin sama zoomnya ya. Jadi kalau kalian putar gini fotonya itu tetap mengecil, cuman miring-miring aja gitu ya. Setelah itu di antara bit 6 7 kan ada 2 keyframe lagi di tengah-tengahnya, yang sebelah kiri kalian miringkan ke kanan 2 derajat. Usahakan tetap mengecil ya fotonya ya. Ini merupakan bagian yang lumayan susah. Jadi pokoknya kalau kalian play nanti bakalan tetap mengecil fotonya. Nah kalau sudah, kalian bisa tambahkan geseran ya. Di antara bit 5 6 kan ada 2 keyframe tuh di tengah-tengahnya. Yang paling kiri geser ke kanan bawah, yang ini yang kanan geser ke kiri atas. Setelah itu di antara bit 6 7 sama, yang kiri ke kanan bawah, yang kanan ke kiri atas. Sebentar guys, ini kurang. Nah kalau sudah, tinggal tambahkan aja keyframe di kanan kiri ke semuanya, termasuk yang lurusan titik kuning ke-6 ya.
Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nah, kalau sudah, kalian bisa pergi ke sini di antara bit 7 dan 8. Intinya di selanjutnya sinilah ya. Kalian bisa tambahkan keyframe di tengah-tengahnya tapi agak ke kanan dikit di sini. Setelah itu di lurusan titik kuning yang sini tambahkan keyframe dan kalian perbesar fotonya. Jadi intinya itu kan kalian tambahkan keyframe yang ini dulu tadi. Jadi pokoknya nanti bakalan dikasih 3 keyframe ya di tengah-tengahnya di antara kedua bit ini. Ketiga keyframe nya itu seperti ini. Nah ini kan 3 keyframe tuh. Tapi kalian harus bikin yang ini dulu ya. Jadi yang kedua ini akhir aja. Nah gini aja dulu ya. Pokoknya gini lah ya. Setelah itu di antara bit selanjutnya sini, di selanjutnya pokoknya kalian bisa pergi ke tengah-tengahnya, tambahkan keyframe. Setelah itu di lurusan titik kuning yang selanjutnya tambahkan keyframe dan kalian perkecil fotonya. Setelah itu kalian bisa ulangi lagi cara yang ini ke tengah-tengahnya, cuman agak ke kanan dikit ya, seperti ini. Jadi di tengah-tengahnya sini tapi agak ke kanan dikit, tambahkan keyframe. Setelah itu di lurusan titik kuningnya tambahin keyframe dan kalian perbesar fotonya ya. Nah, jadi pokoknya itu kalau fotonya di zoom itu di sebelah sini ya. Tapi kalau fotonya diperkecil ada di sebelah tengah-tengah. Jadi seperti itulah. Ya, inilah rumusnya yang pertama ya. Jadi di sini kalian harus fokus banget biar bisa niruin sampai akhir. Nah, setelah itu di akhirannya sini tinggal tambahkan aja keyframe di akhiran. Setelah itu tambahkan 2 keyframe di tengah-tengahnya. Nah, di sini caranya sama aja seperti yang awal tadi, yang miring ya. Jadi di kedua keyframe yang tengah itu, yang sebelah kirinya kalian miringkan ke kanan 2 derajat. Usahakan zoomnya jangan berubah ya. Jadi usahain cuman miring aja. Setelah itu di lurusan titik kuning yang paling akhir atau di akhiran foto, tinggal kalian miringkan ke kiri minus 2 derajat. Nah, setelah itu ini kan ada 2 keyframe tuh di tengah-tengahnya, yang kiri geser ke kanan bawah, yang kanan geser ke kiri atas. Setelah itu tambahkan 2 keyframe di kanan kiri, yang tengah dihapus ke semuanya ya. Ini oke. Nah, setelah itu pokoknya nanti kalau kalian salin fotonya bakalan sinkron ya. Gitu ya guys ya. Nah, setelah itu ini kan masih banyak yang kosong tuh. Jadi ada gerakan yang masih kosong. Nah, kan ini kan masih kosong kecuali ini. Tadi kan masih banyak yang kosong kan. Jadi tinggal dikasih JJTP seperti biasa. Caranya ya sama aja. Kalian bisa pergi ke antara bit 2 dan bit 3. Aku bakalan kasih contoh ya. Jadi di antara bit 2 dan bit 3 kan ada satu keyframe tuh di tengah-tengahnya. Jadi kalian bisa pergi ke tengah-tengah bagian kiri dan tengah-tengah bagian kanan. Nah, usahakan kalau kalian nandai keyframe, di sela-selanya itu masih bisa dikasih keyframe lagi ya. Ini kan masih bisa dikasih tuh. Nah, setelah itu di keyframe yang paling kiri tinggal kalian geser fotonya ke kanan bawah. Kalian bisa pergi ke depan keyframe-nya sini, tengah-tengahnya tambahkan keyframe. Setelah itu keyframe yang kalian geser ke kanan bawah tadi kalian hapus, tambahkan lagi keyframe depannya, hapus. Setelah itu keyframe yang kanan atau yang tengah, inilah yang tengah ya, yang tengah. Tinggal kalian geser fotonya itu ke kanan, pergi ke depannya, tengah-tengahnya, tambahkan keyframe. Keyframe yang kalian geser ke kanan, hapus, tambahkan lagi, yang depannya kalian hapus. Setelah itu keyframe paling kanan geser ke atas, pergi ke depannya, tambahkan keyframe. Keyframe yang paling kanan tadi hapus, tambahkan lagi, keyframe depannya hapus. Setelah itu keyframe yang paling kiri kalian hapit dengan keyframe lagi ya, di kanan kirinya, yang tengah dihapus. Nah, yang ini yang keyframe tengah kan ya, ini tuh. Ini keyframe tengah ya. Tinggal lanjutkan aja di sini, tambahkan keyframe, yang tengah dihapus, lanjutkan di sini, tambahkan keyframe, yang tengah dihapus. Nah, seperti itu ya kalau bitnya pendek atau rapat. Nah, setelah itu kalau bitnya agak lebar seperti bit 3 dan 4 ini, tinggal tambahkan aja 3 keyframe di tengah-tengahnya ya, di antara bit tersebut. Nah, yang paling kiri ke kanan bawah, pergi depannya
tambahkan, hapus, tambah, yang depannya hapus. Intinya sama aja di sini ya. Gerakannya sama semua. Yang beda itu saat kasih keyframe kanan kiri, yang tengah dihapus. Jadi pokoknya sama aja. Kalian bisa tonton videoku yang sebelumnya ini. Di situ juga aku jelasin bagaimana bikin JJ tipis. Atau kalian bisa join aja agensi AR ya. Nanti bisa chat adminnya, bakalan dikasih tahu mungkin. Nah gini ya. Nah tadi kan sudah aku tambahkan keyframe kanan kiri tuh. Nah ini misalnya ini tambahkan keyframe kanan kiri, yang tengah dihapus. Nah tinggal gitu aja. Nanti hasilnya gini ya. Nah ini hampir nggak kelihatan jedak-jeduknya, soalnya bikin tipis banget. Jadi di sini tinggal kalian lanjutkan aja. Pokoknya di bit yang masih kosong-kosong tinggal kalian kasih JJ tipis seperti yang aku kasih tahu. Nah di sini kan ada keyframe yang gini tuh. Ya udah tinggal tambahin aja keyframe di tengah-tengah dan tengah-tengah bagian kiri. Jadi pokoknya di antara kedua bit harus ada 3 keyframe di sini ya, biar bisa dibikin JJ tipis seperti tadi. Nah di sini aku skip aja ya biar nggak kelamaan. Hasilnya bakalan gini. Nah setelah itu untuk foto yang kedua ini tinggal kalian salin aja. Nah untuk foto yang salinannya itu kalian bisa ganti aja dengan foto kalian yang ketiga ya. Nah setelah itu di akhirannya tinggal tambahkan aja mentan akhiran, bisa download di deskripsi videoku seperti ini ya. Nah kalau kalian mau lebih pas aja, kalian bisa klik aja kecepatan, klik normal, panjangkan sampai 0,5 mungkin, atau 0, ya kalian pasin lah 0,5 aja ya. Nah seperti itu. Nah kalau sudah, kalian bisa pergi ke, sebentar aku cocokin dulu punya Hans. Nah jadi di pergantian foto 1 dan 2 kalian bisa pergi ke keyframe yang ini ya, tambahkan aja efek video, pilih di bagian dasar. Nah di sini kalau kalian mau kasih guncang ya nggak apa-apa, tapi aku nggak pakai ya, soalnya kan sudah ada transisi miringnya tadi yang sudah aku bikin. Nah setelah itu aku bisa langsung masukkan aja kabur miring ya. Di sini aku pakai kabur miring aja. Intinya kalau kalian mau kasih guncang ya nggak apa-apa, tapi aku nggak pakai ya. Setelah itu kabur miring aku tambahkan, pendekkan kabur miring sampai di bit yang kedua, cuman agak ke depan dikit. Jadi yang ini juga aku mundurin dikit. Jadi pokoknya kalian paskan sendirilah sesuai selera kalian. Di sini aku kira-kira segini ya. Setelah itu klik sesuaikan, kaburnya bikin 20-an aja, sekitar 23 sudah cukup. Setelah itu kalian salin, beri kabur miringnya di bawahnya sini, kalian perkecil kanan kirinya, klik sesuaikan, kaburnya kalian perbesar ya. Nah seperti itu ya guys ya. Nah sebentar, di sini di foto yang kedua di lurusan titik kuning yang ketiga ya. Nah di sini kan ada keyframe-nya tuh. Jadi tinggal kalian hapus keyframe di kanan kirinya. Nah berhubung di sini kirinya sudah ada, jadi tinggal bikin keyframe di kanannya. Yang lurusan titik kuning tinggal kalian hapus. Begitu juga dengan foto yang ketiga ya. Ini biar lebih smooth aja gitu. Mana ya guys ya. Oh yang ini guys, ini memang agak beda ya, agak nggak pas dengan titik kuningnya, tapi nggak apa-apa soalnya kan ini aku salin ya. Tapi kalau kalian mau lebih bagus dan lebih pas, kalian bisa ngedit ulang kalau kalian mau. Di sini meskipun aku salin masih nyambung ya. Nah kalian bisa lihat kan. Nah di sini pokoknya kalian yang
Setelah fotonya ngezoom, pokoknya setelah fotonya ngezoom kan berhenti tuh. Jadi ini kan ada keyframe-nya tuh. Jadi di sini tinggal aku kasih keyframe di kanannya, yang ini dihapus. Tapi kalau kalian nggak pakai dikasih itu ya nggak apa-apa sih. Itu aku kasih biar lebih enak aja. Nah jadi begini ya. Nah tadi saat ngezoom ada itunya nggak ya? Lupa aku guys. Oh nggak ada. Jadi saat fotonya mengayun, nah di sini ya, saat mengayun pokoknya saat pertama mengayun di bit yang kelima ya, tambahkan aja efek video di sini. Enggak, kalian salin aja dari yang sebelumnya, dari yang ini ya. Kalian bisa klik aja kabur miring yang panjang, kalian salin, beri di saat fotonya pertama kali miring ya di sini. Tapi kalian pendekin durasinya ini sampai setengahnya aja. Jadi ini kan bit 5 tuh, jadi kalian pendekin durasi yang belakang ini sampai di tengah-tengahnya gini ya. Setelah itu yang ini yang pendek kalian salin juga, kalian beri di bawahnya sini, tapi kalian bikin separuhnya aja gini ya. Nah setelah itu tinggal kalian salin lagi, beri di sini di bit yang ke-6, salin, beri bit yang sini. Jadi gini ya. Nah di sini kalau kalian mau kasih cermin ya nggak apa-apa. Di sini berhubung punya Hans ada cerminnya, bakalan aku kasih ya. Jadi setelah kalian ini yang ada kabur miringnya di sebelahnya pas di bit yang ke-7 ya. Tambahkan efek video, pilih di bagian dasar, kalian pilih yang namanya cermin. Checklist. Pendekin cerminnya sampai di bit yang selanjutnya, kalian salin, lewati satu, geser di sini, kalian paskan lagi durasi cerminnya ya sesuai dengan bitnya yang ada di situ. Nah di sini tinggal kalian ulangi lagi. Untuk kabur miringnya ini tinggal bikin juga di saat fotonya mengayun ya, di foto ketiga ini. Nah saat di sini tambahkan keyframe, keyframe, paskan ini maksudnya, paskan efeknya ya. Setelah itu efek yang pendek ini juga kalian salin, beri di bawahnya. Nah setelah itu yang ini disalin, beri di sini ya, pokoknya sama persis deh. Nah setelah itu tinggal cerminnya juga kalian taruh ya di situ ya, lokasinya sama. Nah seperti itu ya. Nah di pergantian foto 2 dan 3 kalian bisa pergi ke lurusannya sini, atau untuk cerminnya ini kalian bisa salin aja ya gini. Setelah itu durasinya kalian paskan di sini. Nah untuk awalannya ini tinggal kalian pendekin dikit ya, jadi agak gini ya, jadi mepet sama yang akhir, cuman agak maju dari yang depan. Nah untuk yang kalian salin ini kan cermin tuh, kalian bisa klik ganti, kalian pilih di bagian dasar, kalian pilih yang namanya itu zoom berlian. Setelah itu kalian checklist ya. Setelah itu kalian bisa klik aja sesuaikan, horizontalnya bikin sekitar 80-an, kecepatannya bikin 35 ya. Ukuran sama intensitas kalau kalian mau atur ya nggak apa-apa, tapi di sini aku nggak pakai deh ya, aku atur deh sebentar ya. Ukurannya aku bikin sekitar 65 atau 66 ya. Setelah itu aku checklist, setelah itu aku salin untuk zoom berliannya ini. Nah nanti otomatis kan akan terbuat di sini ya. Nah setelah itu aku pendekin dikit sampai tengah-tengahnya ya, jadi di tengah-tengah antara bit ini sama ini. Kalau sudah, untuk zoom berlian yang aku salin tadi aku bikin sesuaikan, kecepatannya besarin sampai 50, horizontalnya pendekin sampai 20. Setelah itu di checklist, nanti hasilnya bakalan gini. Nah di sini sudah jadi ya, hasilnya bakalan gini.
Nah seperti itu ya. Nah oke, sekian dulu tutorialnya. Tingkat bingkainya ini wajib bikin 60 ya. Nah sekian dulu tutorialnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.